Halo, jumpa lagi dengan saya di tutorial pengisian elektronik SPOP untuk PBB sektor P5L. Kali ini saya akan membagi tips bagaimana mengisi SPOP dari data SPOP tahun lalu. Barangkali di antara kita ada yang sudah memiliki data SPOP dalam bentuk elektronik atau dalam format Excel di tahun yang lalu, namun formatnya berbeda. Gimana memindahkan data yang lama tersebut ke dalam format Excel yang baru. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam formulir elektronik SPOP, untuk beberapa data atau beberapa bagian dari data SPOP ini berisi data yang cukup banyak, dan karena banyaknya data tersebut mungkin akan menyulitkan kita pada saat mengisikan, terutama pada bagian L7A dan L7B, di mana kita memiliki bisa jadi atau mungkin di antara kita memiliki data bangunan yang sangat banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, mungkin bahkan ada yang ribuan. Nah, bagaimana kita mengisi data yang besar tersebut? Mungkin untuk yang tidak banyak datanya, key in aja ya, langsung di field yang tersedia di sini. Namun bagaimana kalau misalnya kita banyak datanya? Nah, kalau kita memiliki data yang cukup banyak, mungkin akan lebih enak kalau kita siapkan terlebih dahulu data itu di sheet yang lain. Kemudian nanti kita kopikan ke formulir ini, ya. Karena di sini ini juga bisa memungkinkan kita untuk melakukan copy paste, ya. Misalnya kita sudah punya data di, bangunan, ya, yang sudah kita siapkan sejumlah 10, 20 atau berapapun itu, kita nanti bisa memindahkan ke sini dengan menempel atau mempastenya ke dalam sini. Oke, saya akan tunjukkan. Misalnya kita memiliki data bangunan seperti ini, ya. Data bangunan seperti ini banyak banget ini. Contoh, kita sudah memiliki data ini dalam format Excel yang berbeda isiannya dengan yang saat ini di delivery oleh kantor pajak. Contoh misalnya, mana yang berbeda? Ini adalah lampiran 7 untuk data bangunan dan untuk data bangunan yang kelompok 1, ya. Di sini JPB di sini sebutkan kata perumahan saja. Sementara kalau kita lihat di dalam format SPOP kita yang baru, JPB untuk bangunan kelompok 1 ini bukan nama perumahan, tapi ada kodenya 10 strip perumahan, ya. 10 strip perumahan. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi di bagian yang data kita punya, misalnya di sini untuk kondisi umum ini disebutkan baik, padahal yang kita minta di dalam format SPOP yang baru ini untuk kondisi isinya bukan kata baik saja, tapi ada 2 strip baik, kita perbesar. Oke. Jadi di sini perumahan tadi adalah 10 strip perumahan, kemudian kondisi adalah 2 baik. Nah, lantas gimana kita memindahkan data ini yang cukup banyak, ya? Contoh misalnya di sini ada konstruksi juga batu bata, kemudian material dinding dalamnya adalah pasangan titik setengah batu. Padahal yang diminta di dalam formulir yang baru, misalnya konstruksi ini adalah batu bata itu 5 strip batu bata. Kemudian material dinding dalam adalah 3 pasangan setengah batu, ya, seperti ini. Nah, tentu kalau kita menginput satu persatu akan sangat melelahkan, apalagi jumlahnya sangat banyak. Misalnya di sini, ya, kalau kita hitung di sini ada lebih dari 100 bangunan, tentu akan melelahkan. Nah, bagaimana kita melakukan persiapan data untuk mengisi di L7 ini? Saya akan bagi tips
berikut ini. Oke, karena kita memiliki data yang bentuknya seperti ini, sementara yang dituju bentuknya adalah seperti ini, maka kita harus melakukan konversi sehingga data yang kita miliki tadi seperti ini akan cocok ya, sesuai dengan yang diharapkan di sini. Maka apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama langkah pertama adalah kita harus paham terlebih dahulu bahwa dari kemungkinan isian ini yang akan terpengaruh pada proses konversi adalah beberapa kolom saja. Seperti misalnya JBB. Ya, JBB yang tadinya adalah teks begini menjadi kode dan teks nama JBB-nya. Kemudian kondisi. Kemudian karena di sini ada enumerasinya ya, ada pilihan 1, 2, 3, 4, 1 untuk sangat baik, 2 baik, seterusnya. Kemudian untuk konstruksi, kemudian untuk material dinding dalam dan material dinding luar, ini harus kita konversi sehingga sesuai dengan yang di formulir yang sebenarnya. Nah, untuk melakukan konversi, maka kita harus mengumpulkan terlebih dahulu value yang harusnya kita miliki ya sebagai hasil akhir dari konversi kita. Contoh misalnya JBB, kita harus mendata, kita harus memiliki lookup value di satu tempat yang nanti kita gunakan. Ini value-nya harus kita angkut nih. Jadi misalnya ada JBB itu ada apartemen, bangunan 2 bangunan parkir, 3 bengkel gudang dan seterusnya. Kita harus ambil referensinya. Kemudian juga kondisi harus kita ambil referensinya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan referensi. Ya. Referensinya adalah seperti ini. Jadi untuk pertama adalah JBB. Sebelah kanan ini adalah value yang diharapkan di formulir ISPOP yang sekarang. Nah, yang sebelah kiri adalah value yang kita ambil dari yang sudah kita punya. Contoh misalnya tadi kita memiliki JBB itu judulnya adalah perumahan, kemudian ada lagi yang lain misalnya di sini perkantoran, terus kemudian rumah sakit atau klinik. Nah, ini kan teks yang kita punya. Teks yang kita punya, tetapi ini harus kita konversi sesuai dengan yang ada di formulir sekarang. Sehingga kita harus angkut juga dari yang kita punya ini ya, sehingga kita punya pasangan referensi di sheet yang kita pisahkan. Oke, ini apartemen nanti akan menjadi 1 des apartemen. Kemudian perumahan akan menjadi 10 strip perumahan. Lain-lain akan menjadi 15 strip lain-lain. Nah, kita harus mengumpulkan semua referensi di dalam tabel bangunan itu di sini. Contoh kode JBB, ini JBB yang kedua. Kemudian ini untuk kondisi. Jadi kita punya nanti sangat baik menjadi 1 strip sangat baik. Kemudian konstruksi juga baja menjadi 1 strip baja. Kemudian kalau misalnya material dinding dalam sesuai dengan yang ada di ISPOP-nya. Kalau di material dinding dalam ini ada pilihan strip ya. Strip 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita angkut juga di sini ada strip 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini. Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu dari semuanya. Dan yang perlu kita ingat bahwa di bagian sebelah kiri setiap list value ini adalah yang kita punya di dalam file kita. Jadi misalnya di sini adalah pas.din setengah batu. Ini adalah yang sesuai di sini tadi. Pas.din setengah batu ya. Supaya nanti pada saat kita cari itu ketemu. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita harus menyiapkan satu tempat yang bisa menampung data kita dan hasil konversinya. Karena bentuk dari L7A itu adalah seperti ini. Ya.
ada kolomnya nama JBB, nama unit lokasi. Kita harus siapkan ini, kolom ini di tempat, misalnya kita buat sheet 1 di sini. Kita akan siapkan di tempat ini. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Ya, kita siapkan di sini. Ya. Nah, karena kita akan mengkonversi beberapa kolom, maka harus kita siapkan kolom-kolom tersebut sehingga itu nanti akan menjadi tempat sumber kita dan kita konversi. Contoh misalnya kita mengharapkan ada konversi di jenis bangunan-bangunan, kita insert dulu satu kolom di sini. Nanti kita kasih di sini adalah source JBB. Ya. Kemudian untuk yang kita konversi berikutnya adalah kondisi ya. Kondisi, maka kita siapkan insert di sini adalah source kondisi. Ya. Kemudian supaya kita tidak supaya agak jelas di mana yang kita jadiin sebagai sumber dan hasil konversinya kita kasih warna berbeda aja. Misalnya kita kasih warna ini. Ya. Kemudian konstruksi, ya, konstruksi. Ini juga kita warnai sama. Source konstruksi. Gini. Nah. Sehingga kita akan memiliki kolom-kolom yang diperlukan untuk menampung konversi kita seperti ini. Ya. Ini ada source untuk JBB, source untuk kondisi, source untuk konstruksi, source untuk material dinding dalam, source untuk material dinding luar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke. Setelah langkah kedua selesai, kita siapkan tempat ini. Berikutnya adalah kita harus membuat supaya nilai yang kita miliki berubah menjadi nilai yang diharapkan. Jadi contoh misalnya data kita adalah seperti ini. Perumahan. Ya, datanya perumahan. Kita harapkan isian akhir nanti menjadi 10 dash perumahan. Ya. Kemudian kondisinya adalah baik. Kondisinya adalah baik. Akan menjadi 2 strip baik. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita ambil satu data dulu. Kita ambil satu data dari tempat ini. Ya, kita copy. Kita copy value-nya. Kita munculkan formula bar. Nah, perumahan kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, kemudian di bagian yang harus kita cari ini kita siapkan formula, rumusnya seperti ini. Ya. Jadi kita siapkan formula, rumusnya seperti ini. Apakah yang rumus ini adalah untuk mengubah value perumahan menjadi value yang harusnya diharapkan di dalam formula nanti. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP. Apa yang kita lookup? Perumahan. Kemudian sumber untuk kita lookup dari mana? Dari referensi. Dan kita select di sini. Kemudian yang akan kita jadikan kolom untuk dicari, ya, adalah
kolom kedua ya. Jadi ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Kemudian kita pilih di sini adalah false, exact. Kemudian kita tutup dengan tanda petik. Nah, supaya nanti tidak bergeser, kita kasih dolar di sini. Ya. Dolar. Ini juga kasih dolar di sini. Sehingga fix untuk lokasinya ada di situ. Kemudian kita enter ya. Sehingga di dalam kata perumahan di sini maka kita akan dapatkan 10 perumahan gitu ya. Nah, supaya nanti kalau error tidak ada datanya kita ketahui ada yang bisa muncul di situ, kita bisa tambahkan if error. If error, kemudian kita kasih value error. Jadi misalnya ini kita isi dengan data yang tidak ada di sini. Ini kan ada di sini ya. Misalnya kita isi dengan asal-asalan. Misalnya adalah mesh misalnya. Maka di sini akan keluar error. Ya, kita punya tadi perumahan. Ya. Ini. Kemudian seterusnya kita juga lakukan hal yang sama. Jadi yang kita lakukan tadi di sini, kemudian kita juga lakukan di sini. Kita ketik rumusnya supaya kata baik di sini akan menjadi 2 baik. Kemudian batu bata menjadi 5 batu bata. Ya. Kemudian pasangan pas.din setengah batu akan menjadi ini. Kita pasang di sini semua. Setelah itu, setelah selesai semua, maka kita bisa pindahkan semua isian yang kita punya, yang ada di sini, yang kita punya di sini, kita pindahkan. Namun pastikan terlebih dahulu, karena beberapa kadang-kadang kita melakukan pengesetan di dalam Excel, ya, pengesetan dalam Excel. Satu field ini adalah gabungan dari beberapa kolom. Jadi contoh ini ada kolom C, D, E, F, G, H, I, J, banyak. Kalau kita copy begitu saja, begitu saja di sini ke bagian ini, maka akan terjadi seperti ini. Ya, dan ini pasti akan menyulitkan kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Pastikan dulu yang kita miliki sumbernya juga dalam satu kolom. Ya. Kalau ini tidak dalam satu kolom, maka jadiin satu kolom dulu. Contoh misalnya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita harus merge, split dulu. Kita harus split, misalnya di sini split. Ya, sehingga kata perumahannya ada dalam satu kolom saja, seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan bawahnya? Lakukan hal yang sama. Split member. Tapi kalau misalnya kita satu-satu, tentu akan menyulitkan juga. Paling enak adalah kita sorot di bagian ini, kemudian kita format painternya kita klik 2 kali, kemudian kita tarik ini ke bawah. Shred. Oke, sampai di sini jebret, maka kita akan memiliki data yang sudah satu kolom semua ini. Ya, setelah ini maka kita bisa pindahkan value-nya ini ke tempat yang tadi. Kita scroll ke bawah sampai habis. Kita sampai di sini, Shift Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke bagian ini. Ya. Paste. Nah, kita akan mendapatkan value di sini. Nah, semua kan sudah masuk. Nah, kemudian bagaimana kita execute untuk value-nya di bagian ini? Kita tinggal double klik aja di sini. Ya, maaf. Ya, kita bisa double klik di pojokan ini. Maaf. Atau kita copy dan kita paste di bawah. Kita tarik ke bawah. Ya, sampai di sini. Ctrl V.
Nah, kita akan dapatkan value-nya sudah terkonversi. Contoh misalnya perkantoran menjadi 9 perkantoran, kemudian rumah sakit garis miring klinik menjadi klinik. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan error. Olahraga, rekreasi, error. Kenapa? Karena kalau kita lihat di referensi, olahraga, nah di sini nggak ada spasi. Olahraga langsung garis miring rekreasi. Kita coba. Olahraga, di sini kita bersihkan. Tidak ada. Kemudian kita enter. Ya, dia akan berubah menjadi olahraga. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, kemudian ada lagi error di sini, pompa bensin kanopi. Itu kalau di sini kita lihat pompa bensin itu ada di stasiun pengisian bahan bakar. Kita copy aja dari sini. Ctrl C. Kemudian kita ganti di sini. Maksudnya ini adalah. Nah, kita sekarang sudah memiliki datanya sesuai dengan yang kita punya. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang serupa untuk data-data yang lainnya. Nanti akan saya coba nih. Nah, sama ya langkahnya seperti tadi. Kita jadikan kolomnya 1. Di bagian sumbernya ini kita jadikan kolomnya 1. Kemudian kita ambil value-nya dan kita copy paste di bagian ini. Oke, untuk yang lain kita akan coba lakukan hal sama. Bim salabim. Nah, langsung jadi. Oke. Jadi setelah tadi kita convert semuanya, kita angkut datanya tadi, source dari kondisi, kemudian source dari konstruksi, source dari material dinding dalam, source material dinding dalam, kita selesai isi semua, maka kita akan mendapati data seperti ini. Oke. Nah, ini kan sebenarnya yang diharapkan oleh isian selanjutnya. Nah, untuk kita membawa pada data di LSPOP bangunan 7A, kita nggak bisa langsung kita copy paste di sini ya, karena yang diharapkan itu ini nggak ada, tapi hanya di kondisi saja. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengcopy dulu ke satu tempat ya, dan kemudian kita manipulasi lagi untuk kolomnya sehingga supaya kolomnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita akan pindahkan ke satu tempat dulu untuk kita filter, kita potong supaya nanti bisa dengan mudah kita pindahkan ke L7A. Jadi oke, kita akan copy paste aja. Saya akan copy di sini. Saya akan klik pojokan di sini, copy. Kemudian saya pilih di sini untuk filter ya, contoh kosong. Kemudian saya paste di sini, Ctrl V. Tetapi pastenya adalah value only. Oke, values. Nah, sehingga kalau kita punya paste dengan values ya, value copy pastenya, maka di sini bukan lagi formula ya, tetapi di sini value saja. Kalau kita tadi nggak convert ke value ya, maka di sini masih formula ya. Tapi kalau kita pastenya adalah paste value only, maka di sini nanti value-nya saja. Oke, kita ulang ya. Saya ulang. Saya akan hapus di sini. Saya hapus. Del. Nah, kita akan ambil dari kopian setelan konversi kita di sini. Kita klik pojok saja, kemudian kita copy dan kita pindah ke sheet kosong. Kita paste di sini, paste value, jebret. Nah, seperti ini ya. Atau dengan cara yang lain, kita paste aja dulu, terus kemudian kita pilih klik kanan di sini, values. Ya, sehingga di sini kita pada saat kita sorot di kolom ini bukan formula tapi value. Setelah itu, nah kan kita hanya butuh di yang warna orange ya. Warna kuning ini adalah source aslinya.
Jadi kita hilangkan saja ini. Ya, kolom yang warna kuning kita hilangkan. Klik dengan kontrol klik. Yang kuning-kuning kita hilangkan. Oke, kemudian kita hapus kolomnya. Delete sheet column. Nah, sehingga kita akan memiliki isian seperti ini. Ya, perumahan, nama unit, lokasi, kolomnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke, sip. Seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya value yang siap kita pindahkan ke L7A-nya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di L7A? Kita harus angkut dulu. Nih. Misalnya ini adalah L7A. Ya, ini L7A. Oke. Nah, kita angkut dulu ini datanya ini. Ctrl Shift panah bawah, Ctrl C. Kemudian kita taruh di bangunan L7 ini. Ctrl V. Sip. Nah, kita sudah punya datanya seperti ini. Nah, kita tinggal bawa dokumen ini, data ini ke formulir L7A-nya di ESPOP. Kita coba di sini. Nah, ya L7A. Nah, kita harus siapkan terlebih dahulu berapa jumlah data yang akan kita masukkan. Karena di sini datanya bisa dimasukkan di sini saja, di bagian ini, ya, di bagian ini saja. Kita tidak bisa copy paste langsung, tetapi kita harus siapkan jumlah baris datanya. Berapakah yang kita punya? Yang kita punya adalah ini. Kalau kita select, ya, kalau kita select ke bawah, maka di sini kita akan memperoleh jumlah row-nya adalah 264. Ya, jumlahnya adalah 264. Maka kita perlu menyiapkan baris datanya sejumlah 264. Kebetulan di sini belum tersedia jumlah yang di key in itu by request jumlah barisnya ya. Jadi kita harus klik satu-satu. Kita isi dulu ya, karena pada saat kita klik di sini maka untuk baris silakan masukkan data, maka untuk supaya kita bisa ngisi, kita isi dulu aja dengan isian strip gitu ya. Maaf, kita misalkan dengan fasilitas gitu ya. Jadi ini sudah ada datanya, kemudian kita klik tambah sejumlah yang kita mau copy tadi. Terus sejumlah 264 ya. Mungkin ini bagian yang harus di modifikasi, di enhance supaya bisa lebih mudah lagi menambahkan jumlah baris datanya. Oke, ya, dapat 200. Nah, kita siapin lebih banyak dulu nggak apa-apa. Kita siapin 270. Nah, setelah ini kita bawa nih dari yang kita punya tadi ini, ya, dari yang kita punya ini yang sudah kita konversi untuk kita copy, ya. Kita klik di sini di sel paling pojok kiri atas, kemudian Ctrl Shift panah ke bawah, ya. Kemudian kita tambahkan pakai Ctrl Shift kanan ya. Ya, seperti ini. Sampai di fasilitas. Sampai di fasilitas, ya. Terus maaf, kebanyakan. Oke, tambahin shift sini aja, ya. Ya, sip, sudah ada di situ. Kemudian kita copy dengan Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Ya, kita paste di sini, Ctrl V. Ya. Oke, kita akan mendapatkan
data seperti ini. Nah, oke. Nah, datanya kita sudah peroleh, maka di sini tetap dia nggak masalah ya, karena kita sudah isikan sesuai dengan pilihan yang disediakan. Oke, warnanya berubah tidak warna hijau tidak apa-apa, yang penting isiannya sudah sesuai dengan yang diminta. Nah, untuk yang kosong, jangan ini dibiarkan kosong, kita harus hapus ya. Jadi ini kita hapus 1 2 3 4 5 6. Nah, hapus ya, hapus. Harusnya selnya geser ke bawahnya. Oke, kemudian hapus, hapus, hapus. Masih ada berapa? 2. Hapus, hapus. Oke, sekarang kita sudah punya data segini. Kita cek apakah ya luasnya sudah langsung hitung ya, 35.171,53. Nah, dengan begini maka kita akan bisa mengisi atau memindahkan data dari yang sudah kita punya terlebih dahulu atau sudah kita punyai di tahun lalu ke dalam format yang tersedia sekarang. Kalau kita generate file XML-nya, maka kita akan mendapatkan filenya. Ini di mana ini tadi? Oke, kita cek download. Kita akan cek filenya. Ya, ini yang terbentuk terakhir. Kita cek di Notepad. Oke, nah kita akan memiliki data bangunannya seperti ini. Ya, perumahan di camp 1, baik, tahun, jumlah lantai. Oke, semua sudah terisi. Ya, terisi dengan baik. Oke, demikian tutorial untuk bagaimana kita memindahkan data yang kita punya sebelumnya ke dalam formulir yang baru atau format yang baru. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.